juga selalu terngiang-ngiang dan terbiri-biri gitu ya. Terus diangkat, taruh di tangan. Iya, maksudnya biusnya ini kalau nggak nyampe target gitu, misalnya biusnya dikira sampai sejam. Ternyata setengah jam. Sudah ke toples yang biasa. Aku siapa gitu. Bukan kaget. Kaget di mana ini? Pas dia lagi ngaca kan ada kaca tuh biasanya tuh. Ada kaca deh. Kaget aku. Siapa ini gitu. Apa? Perasaan aku blurin. Kok aku jadi Black Mamba? Ya, perhatian, sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, and share ke sosial media kalian, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Ning 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 belum motor sekelangkong ki. Ser. Tapi merasa diperkosa nggak ya itu ikannya? Karena kan dibikin bius dulu. Iya, ya. Itu kalau ikan cupangnya nuntut itu gimana? Itu pidana itu ya. Mengajuin gitu kan, dia punya. Kalau ikan itu sih nggak nuntut, paling orang tuanya langsung ke pengadilan paling. Orang tuanya. Orang tuanya dia ke pengadilan. Si Karyo Sama Hotman Paris. Biasanya. Tuh. Ser. Cara perawatannya tuh gimana sih, Cak? Susah nggak? Ngerawat cupang. Capung. Kakaknya. Enggak adiknya. Ngerawat cupang sih yang gue sih simpel sih kalau ngerawat cupang. Yang penting kalau ngerawat cupang itu airnya harus bersih. Harus bersih. Dan kalau misalkan airnya masih air toren itu apa toren? Air pam itu harus diendapin semalaman minimal. Harus ya itu ya? Harus, karena air pam itu dia ada kaporit yang campuran kan. Jadi ikan cupang itu maksimal pH-nya itu 6,7 lah. Oh gitu. Kalau misalkan air masih dari pam itu bisa lebih banyak ininya. Jadi harus diendapin dulu semalam baru diganti air. Ganti airnya 3 hari sekali. 3 hari sekali. Jadi buat kawan-kawan bisa dipelajari. Jadi ganti air itu 3 hari sekali. Ganti air cupang 3 hari sekali. Jangan setahun sekali, jangan. Jangan, nggak boleh. Kenapa itu? Meninggal. Simpel kan? Simpel. 3 hari sekali. Untuk makannya itu ya? Makan 2 hari sekali. Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Pokoknya hampir mirip manusia lah ya. Kalau gue ganti airnya setiap hari Senin sama hari Jumat. Tadi nih gue ganti air. Sombong amat. Senin pagi ganti air. Ganti air lagi Jumat. Karena mau Jumatan. Sekali. Karena mau Jumatan dia. Ya. Jadi sekali. Muslim juga cupang, banyak muslim ya. Banyak muslimnya. Kecuali cupang abi kan, ada cupang abi itu kan. Ada. Kasih makannya kutir. Kalau gua kutir sehari 2 kali. Oh, kutir. Pagi sama sore. Gitu. Tapi kadang kalau misalkan gua pulang malam. Berarti ini dong, apa? Maksudnya kayak modal untuk perawatan itu nggak mahal ya? Nggak terlalu gampang lah, masih ini ya. Cuman kalau kadang-kadang nyari ikan pakannya yang susah. Pakannya tuh gimana maksudnya? Makanya kutu air kan yang paling ini sih, pakan cupang kutu air yang paling. Maksudnya susahnya gimana kan? Emang pasti ada orang yang jual dong? Ada yang jual, cuman kadang-kadang kehabisan. Jadi yang jual dikit, yang ini banyak yang beli, jadi kehabisan mulu. Iya. Otomatis kalau orang yang jual dikit berarti banyak ini dong, banyak peminat, pasti harganya mahal juga. Harganya mahal juga, betul. Pasti makanya satu gelas aqua aja itu harganya tuh 40 ribuan, 45-an. Itu bisa dibuat berapa hari itu ya? Tergantung banyaknya ikan yang punya. Kalau cuma 30-an paling itu 2 hari 3 hari. 2 hari 3 hari itu kutir itu pun bertahan segitu paling kutu airnya. Itu karena itu apa ya, pakan wajib, bisa dibilang pakan enggak wajib juga sih. Pokoknya yang paling ini kutir sih kalau ikan. Kutir ya. Kutu air. Kan ada juga casut. Casut atau kancut? Casut. Wah, apa bedanya dengan kancut? Beda dong. Kalau kancut kan punya cewek. Kalau casut punya cowok. Enggak, cacing sutra. Serius namanya cacing sutra. Casut kan. Bisa aja kamu bocor. Lah kan casut cacing sutra. Kalau kutir kutu air. Ada juga ini apa namanya? Encu tadi kan, encu.
jentik nyamuk. jentik nyamuk. Jadi yang pertama itu perawatannya itu air harus bersih. Air harus bersih. Diendapin dulu. Sama makan yang harus rutin 2 Makan kali 2 kali sehari. sehari kalau gua emang gitu seharusnya. Bagusnya. Tapi gua dengar ada cupang yang gede, cupang giant katanya. Ya itu jenisnya giant. Jenisnya itu emang lebih gede ya? Lebih gede, lebih kan kalau yang tadi kayak blue rim, kayak apa namanya Nemo itu kan plakat. Plakat. Ah, Jadi dia lebih ke mahal gitu ya. Kelas atas lah, cupang kelas atas ya. Kalau giant, Kalau blue rim gitu. kalau blue rim emang mahal sih, emang dia memang harganya masih mahal, masih stabil mahal. Karena bentuknya kalau gua lihat itu birunya itu hanya di pinggirannya aja. Itu rimnya namanya. Iya. Itu rimnya. Oh, itu rimnya namanya. Nah, kan blue rim itu blue kan biru, rimnya itu rimnya. Di pinggir-pinggirnya. Pinggir itu rimnya. Gua kira rim itu rem di depan, bukan ya? Dan kembali ke Giant, cupang Giant ini lebih gede. Apa yang membuat dia lebih gede ya? Mungkin kan kalau yang lain dari tadi tuh makannya sehari 2 Kenapa kali. cupang Giant lebih gede? Karena Mungkin iya. karena Carrefour kecil. Enggak, mungkin Nah, ini iya. apa yang menjadi dia lebih gede mungkin karena kalau cupang-cupang yang lain itu kan makannya 2 kali sehari, dia bisa 5 kali mungkin. Enggak, bukan. Cupang emang Giant emang lebih banyak ininya makan karena tapi dia emang bentuk si badannya itu lebih gede. Lebih Giant, ya misalnya Giant segini, plakat paling segini, lebih kecil. Iya. Terus ada lagi yang half moon tuh yang mekar. Yang half moon, yang mekar itu seret kan. Tapi kira-kira untuk Giant itu kan variannya lebih gede. Bisa diet nggak dia? Diet? Iya. Enggak lah. Ya, bisa. Dia walaupun gede tetap stabil kan sering fitness. Oh. Iya. Di gym. Di gymnya Deddy Corbuzier lagi. Ada beberapa spesies sih, Cak. Itu, Cak. Kalau untuk cupang itu. Spesies. Makanya kalau spesies itu banyak banget, cuman kalau jenisnya ya itu tadi ada plakat, Ada plakat. ada giant. Jadi setiap Ada apa? jenisnya tuh masih banyak spesies lagi gitu ya. Banyak kayak misalkan makanan nih. Misalkan makanan Nutrijel. Nutrijel kan ada banyak nih, ada Nutrijel rasa jambu, rasa apel, ada mengkudu. Ada Banyak kan. mengkudunya aja udah masih beda-beda. Ada mengkudu Iya. Betawi, mungkin Nah, Jawa. Ilandak Jawa gitu kan. Ada lagi Mengkudu Kudus banyak masih. Mengkudu kudus. Mengkudu kudus. Iya banyak. Suka duka lu di dalam berbisnis cupang. Ya. Cupang. Cupang boleh. Karena adik kakek ini emang sering terngiang-ngiang dan terbayang-bayang di setiap goyangan-goyangan ngitik Saskia Gote gitu kan. Suka dukanya Kalau lu suka dalam dukanya, berbisnis. suka dukanya sih. dari ditanya dulu dah. Kalau dukanya, Musik sedih. kalau dukanya sih gue sering banget nemu BNR. Bener. Bener. BNR itu buyer yang beli ke kita tapi ngilang gitu aja. Jadi beat and run. BNR tuh. Beat and run. Jadi beli ke kita nih, udah oke deal, tapi dikabur. Kabur maksudnya belum bayar. Bukannya belum bayar, nggak tahu. Pokoknya emang masih belum misalkan nih, lu mau beli ke gua nih. Ya. Bang, harganya segini. Oke, deal, mau. Oke, kapan lu mau kesini? Mau transaksi? Lu kabur nih, udah nggak ada, malah diblok gitu. Berarti belum transaksi Belum maksudnya? transaksi, tapi ya PHP lah gitu-gitu. Ya, mengecewakan Anda. Dewa kan emang BNR tuh. Makanya kalau misalkan ini jangan sampai ada BNR di antara kita. Bukan, weh. Senangnya di dalam. Senang ya? Kalau senangnya sih gue ini sih dari kitanya happy. Jadi seninya, kalau seni ngerawatnya, seni apa namanya, dapat duitnya. Ya pasti dong dapat duitnya itu. Karena Gitu. keuntungannya lumayan. Ya. Sama tahu ilmu baru, kenal sama pemandu cupang lain gitu sih gue senengnya. Nah, banyak janda-janda juga di situ. Ada banyak loh, asli. Ada tuh Olivia Beta, cakep banget. Olivia Beta jualan cupang juga. Ada, ntar lu tekin ada Olivia Beta, Dewi Beta, ada. Cupang apa yang dia jual?
Giant, yang Banyak. gede-gede. Biasanya janda tuh kan suka Giant. Giant. Yang gede-gede. Ih, gua kalau ngeliat Lipia Beta tuh. Dan gua dengar-dengar cupang itu bisa dikirim keluar pulau gitu ya. Bisa banget, ke luar negeri juga bisa. Bukan Asli deh. Keluar negeri ke siapa? Ke Trump. Joe Biden. Joe Biden. Sekarang Joe Biden. Enggak, gua kan istilahnya masih baru juga kan di Jepang ya. Gua apa ya? Lumayan kaget juga kan, gue biasa ke ngirim-ngirim paket cupang gue itu paling ke masih di Pulau Jawa lah gitu. Walaupun seringnya di Jabodetabek tapi Daratan, masih daratan. Masih daratan kita gitu. Nggak nyebrang pulau gitu ya. Waktu itu gue pernah ngirim ke Demak, pernah ke Cirebon, ke Kudus, pernah. Nah kemarin ada yang WA gue nanya gitu, Bang, enggak, dia manggil Om. Oh iya. Dia manggil Om. Iya. Om, saya mau ini dong, saya mau mesen saya mau beli ikan Nemo dong. Nemo 3 sama Black Mamba. Dia bilang gitu. Gua tanya. Ini anak-anak apa siapa yang manggil lu Om? Nggak tahu kan, gua nggak tahu juga tuh. Tahu ya, karena emang lu juga udah tua juga. Nggak, emang di dunia percupangan tuh pasti ada pasti istilahnya Om kalau manggil Om, paman pasti. Paman Sam. Jadi dia nanya kan, Om saya mau ini dong, mau pesan ikan Nemo 3 sama Black Mamba. Bilang, gue tanya lagi dong. Bisa Om, siap, ada kok ready. Emang Om lokasinya di mana? Dibalas lagi, Gorontalo. Anjing. Bukan main. Gorontalo, nyebrang laut. Nyebrang laut. Lu tau nggak yang Sulawesi yang lu lihat di peta nih, ada huruf K. Nah, itu yang di atasnya tuh. Ya. Gorontalo tuh anjing. Paling utara itu. Wih, itu maksud gue kenapa dia nggak, ini kan dia di sini nih, gue di sini. Dia kenapa nggak mesen ke cupang Vietnam gitu deketan, Filipin lebih deket gitu, kenapa mau ke Pulau Jawa? Karena mungkin cupang di Filipina itu janda-janda semua. Bisa jadi. Ada jakmunnya. Gitu. Pas gue lihat kan, oke siap loh, Sulawesi Gorontalo. Wah, anjir luar pulau nih. Gue lihat tuh profil ininya WA-nya. Anjing polisi. Bukan mah. Balok 2. Anjing, dalam hati gue, ih gila. Ikan cupang gue dibeli sama polisi Gorontalo. Ih gokil bener. Ya udah, akhirnya gue seneng kan, senengnya gue dibeli kan ikan cupang gue kan dikirim. Cuman gue bukan yang gak seneng sih, bingung. Gue masih bingungnya kenapa? cara ngirimnya gimana. Karena ikan, ada airnya gitu ya. Karena ikan. Akhirnya gue nanya sama temen gue yang udah senior tuh, bilang, bro kalau misalkan mau ngirim ikan keluar pulau gimana? Temen gue jawab tuh, lu kalau misalkan mau ngirim ikan keluar pulau, yang pertama satu. Yang pertama. Kayak gue kenal tuh. Enggak, lu kalau misalkan mau ngirim ikan keluar pulau, yang pertama lu harus pakai surat karantina ikan. Karantina ikan. Jadi yang dikarantina bukan hanya manusia. Bukan hanya pasien COVID. Ikan juga dikarantina. Karena ini kan keluar pulau. Jadi keluar pulau itu harus pakai pesawat. Dan di pesawat itu kan air. Jadi harus ada penanganan khusus kalau ikan gitu. Jadi akhirnya harus pakai surat karantina, dan mau nggak mau dah gue bikin ke bandara. Oh, jadi itu bikinnya lu di bandara? Di bandara. Jadi bikin surat karantina itu nggak cuma ada di toko atau beli di warteg, nggak ada. Atau di warteg nggak ada? Nggak ada Gehu. Jadi harus ke bandara. Kalau yang terdekat dari rumah gue sih ya di Halim. Kalau yang di daerah di Suta ada. Sebentar, emang kayak JN itu nggak ngejediain surat karantina itu? Kenapa lu harus ke Halim gitu? Gue nggak tahu ya kalau pihak jasa pengiriman itu ngadain atau enggak. Sebenarnya ada mungkin ya, karena lebih mahal. Lu milih ke Halim gitu. Gue nggak ikut. Yang Dan mungkin gue nggak tahu. Itu hitungannya sama nggak sih? Maksudnya per kilo bagaimana? Hitungannya per kilo, tetap per kilo. Sama, harga sama. Yang penting ada kalau ikan ada surat karantina ikan dari Kementerian Perikanan apa, pokoknya BKIPM gitu loh. Balai Karantina Ikan. BKIPM itu ada kepanjangannya. Balai Karantina Ikan Polisi Militer. Bangke.
Gitu. Dan kalau kita mau bikin surat karantina, itu ikannya kita bawa ke sana, Pak? Iya, jadi kita ke bandara dulu nih, ke kantor yang BKIPM itu, bawa ikannya. Ikannya yang mau dikirim apa aja, dicek satu-satu. Ikannya apa aja betapis. Enggak, ikannya apa aja, jenisnya apa aja, beratnya berapa gitu. Terus airnya berapa gram gitu-gitu. Baru udah sesuai, di packing lagi tuh sama kita. Udah di packing semuanya, dikasih label Pragil. Ada foto kan? Ada yang Pragil tuh. Nah, udah kelar, baru udah dibawa ke JNE atau ke Tiki, gitu, ke jasa pengiriman gitu. Berarti di packingnya di situ juga ya? Di situ juga, di depan si pengelolanya. Karena ke pulau bisa, berarti kalau ke Madura bisa juga dong? Bisa banget. Kalau misalkan ada orang Madura yang mau pesan ikan ke gua, boleh DM aja. Apa mau DM kemana? Ke Apaan Aja Betapis. Bukan, main IG-nya ada di sini. Ada di sini ntar gampang lah, ya, asal sebutin passwordnya JKRMTP gitu. Langsung gua kasih diskon. Nah, itu dia. Anakan. Nah, itu harus ada surat karantina tuh. Yang kedua, kata temen gua, lu kalau misalkan mau ngirim keluar pulau, yang kedua, ikan sebelum dikirim 1 harinya harus dipuasain dulu. Bukan main. Kenapa begitu? Jadi kita harus puasa dulu? Bukan kita, ikannya dipuasain. Ya puasa. Oh, ikannya harus puasa, dipuasain. iya. Masalah. Terus apa? Efek dari ikan yang dipuasain itu apa? Apakah dia mendapatkan ilmu kanuragan setelah dipuasain? Tidak, enggak, karena gini. Setelah gua cari tahu, ternyata kenapa ikan sehari sebelumnya harus dipuasain dulu? Karena ikan pas lagi di jalan itu kan 3 hari nih, 3 hari pas lagi di jalan dia itu boker. Oh gitu. Dia boker. Nah, si kotorannya itu dimakan sama dia. Nah, itu yang jadi masalah. Akhirnya dia mabok. Jadi ya celeng, mati masalah gitu. Oh, jadi ikan itu bisa mabok. Bisa mabok. Enggak sih, intisari. Oh, bisa. Nah, itu makanya bilang, awalnya gue bingung loh. Kok ikan harus dipuasain dulu gitu loh. Sebelum dikirim harus dipuasain dulu, apakah di jalan dia muntah gitu? Iya. Ya, gue bingung aja. Ternyata lebih menjaga kesehatannya dia. Lebih menjaga kesehatannya dia. Peraturan dari percupangan. Emang gitu. Emang gitu. Oh, iya. Jadi ya harus karantina sama yang tadi sebelum dikirim harus ada puasain dulu. Ya, surat karantina. Setelah surat karantina harus dipuasain itu ya, untuk kesehatan. Bepergian jauh untuk kesehatan si ikannya. Dan juga harus dipasin dulu pas sebelum dikirim ikannya itu sehat. Kan itu kan bisa 3 hari, ya maksimal banget sih 4 hari. Tapi ikan itu kuat ya, nggak makan? Ikan tuh kuat, nggak makan kuat. Malah waktu itu gue pernah itu yang si buyer gue nih, yang pembeli gue, katanya pernah 8 hari atau 9 hari gitu dari Tangerang pakai pos. Kemana itu? Ke situ, ke Gorontalo. 8 hari sampai ke tangan dia. Gila nggak lo ikan cupang? Terus kondisi ikan itu gimana? Mati. Iyalah 9 hari. 9 hari ya. Dikasih makan, bukan main. Maka itu dia apa namanya, yang ditakutin gitu. Makanya kenapa bisa aja sih, sekarang pun bisa kalau misalkan lewat pos, lewat yang lain bisa, cuman lama itu dia. Lama. Nah, makanya kita pakai surat karantina karena lebih khusus untuk itu. Gitu, lebih cepat. Ya maksimal mah cupang 4 hari lah. 4 hari ya. Tuh kalau 3 hari lebih bagus. Nyampe gitu. Yang masuk ke sesi-sesi terakhir adalah gua ada kayak question of life gitu ya. Pertanyaan singkat yang harus lu jawab dengan cepat. Waduh, jangan yang susah ya. Untuk lu gua bikin spesial yang susah banget. Jadi di atasnya susah. Waduh. Cupang atau ojol? Salah satunya. Ini sama-sama mendengar, pengusaha cupang mendengar, pengusaha ojol juga mendengar. Anda akan mati di salah satunya itu. Karena gua ojol udah lama nih, udah bertahun-tahun, cupang baru. Gua milih cupang. Kalau untuk sekarang ya cupang lebih menguntungkan daripada ojol asli. Ojolnya langsung aja blokir ya. Karena udah nggak dipilih. Enggak, emang ojol terbaik.
stand up comedy atau cupang? Waduh. Ini stand up. menentukan karir Anda ini. Aduh, stand up atau cupang? Kalau itu sih Karena stand up untuk Anda, kata-kata Anda yang sering saya katakan buat gua nggak ada duitnya. Kalau cupang ada duitnya. Ini harus salah satunya ini. kalau buat gue sih sekarang, untuk sekarang ya, gue sih emang gue karena gue cinta sama stand up, gue stand up. Tapi cupang yang utama. Ada duitnya. Ikan main itu adalah cara pengalihan Anda untuk tidak memilih stand up. Biar aman ya. Biar aman. Boleh, nggak apa-apa. Iyalah, tapi mantap ya. Lebih memilih cupang Blue Rim atau Giant? Kalau gua, Iya, Giant. Giant. Berarti termasuk kategori janda, suka yang gede-gede. Ya, karena gua gede. Oh iya. Karena kalau Blue Rim ya gitu-gitu doang. Kan putih ada rimnya biru gitu. Kalau Giant kan ada macam-macam tuh. Ada, karena kalau gua jujur sih lebih ke suka yang warna-warni kalau cupang, karena ada juga yang spesial black yang daging hitam, ada kayak apa namanya yang tadi gue bilang Black Mamba, Super Black, Avatar. Itu gue kurang suka. Avatar. Jadi anak Raffi Ahmad itu diambil dari nama cupang. Iya emang pas Jelek sekali nama Anda. Diambil dari nama ikan. Rapi. Tar. Target nikah tahun? Waduh, nikah lagi anjing. Tahun depan. Tahun depan harus ya. Insya Allah. Kalau nggak ada kendala. Gadis atau janda? Ya, pengen sih semua gadis. Cuman kalau gue sih yang penting sayang sama gue, sayang sama keluarga gue, udah itu aja. Nggak muluk-muluk kok, sama bisa masak lah. Emang apa harus bisa masak apa buat lo aja? Lo mungkin punya Makanan favorit. favorit? Kalau gue nggak bisa makanan favorit, kalau gue apa aja gue ambil, gue makan, kecuali daging. Cari Daging ayam itu gue suka, tapi kurang, lebih mendingan milih Indomie daripada ada daging nih. Daging ada Indomie, gue milih Indomie. Gue kurang suka. Indomie Jawa ya? Indomie Jawa pedes. Yang terakhir, tanggapan lu tentang Jack RMTV itu seperti apa aja? Karena Jack RMTV kan udah terkenal nih. Dia apa? Gimana gitu? Tanggapan gua buat Jack RMTV. Poin plus buat Jack RMTV. Iya. Jadi jangan sampai ada minus lu. Plusnya. Plusnya ya? Iya. Yang gua lihat ya, konsisten. Bukan main. Itu yang gua salutin. Itu. Karena di semua kegiatan, di semua kerjaan itu kalau nggak konsisten percuma gitu. Dan menurut gue ya, dan semua orang juga kalau gue sih pribadi, jangan terpaku sama hasil, tapi nikmatin prosesnya. Kayak gitu. Ketua Stand Up Indo Jaktim. Karena proses akan menjadi hasil yang terbaik. Hasil yang kalau kita fokus di proses ya, jangan fokus di hasil. Ya kalau kita fokus di hasil, prosesnya kita di belakangin ya percuma, nggak bakal maksimal, nggak bakal nyampe ke hasil juga. Fokus di hasil dulu aja, di proses dulu aja. Terakhirnya harapan dan doa lu buat lu sendiri, bisnis lu dan juga keluarga lu pengen gimana gitu? Kalau harapan buat gue sih Di Jepang dulu. Kalau buat di Jepang sih, gue sih pengennya punya PAM sendiri. PAM itu toko khusus Jepang tuh, gue pengen punya itu. Berarti lu punya mimpi besar di Jepang itu? Ya, harapan. Wacana sih gue pengen ada kayak gitu. Kalau di Jepang. Kalau di stand up, gue sih pengen sebenarnya kontribusi lebih lebih pengen gue, karena gue di Jaktim ya, karena gue pengen Jaktim tuh lebih disegani lagi, lebih dikenal lagi, lebih dilihat lagi sama orang. Karena Jaktim menurut gue sih sekarang udah lumayan naik, udah mulai lumayan dikenal, udah lumayan disegani juga. Tapi gue nggak mau sampai sini doang, gue mau lebih lagi gitu. Jaktim, makanya buat anak-anak Jaktim ya jangan pada batu,
Buat anak apa? Buat anak-anak Jaktim? Jangan pada batu. Jangan pada batu. Untuk karir, untuk lu sendiri, Kalau untuk gue sendiri ya, nikah lah, nikah maksudnya. Lu gue sih pengennya setahun depan nikah nih, tahun depan nikah, bikin pan cupang itu, sama sambil di stand up itu, jangan bareng-bareng karena kalau gue apa ya, yang penting seimbang gitu loh. Di sini ada porsi masing-masing gitu, porsi buat cupang ini, buat stand up ini, buat luar gue ini. Jadi nggak cuma fokus di situ gitu. bukan main, luar biasa. Oke ya, terima kasih karena sudah azan, kita mau sholat dulu ke masjid. Ayo bareng-bareng baik. Salam buat sama-sama kita. Ya, ya.